Usaha ternak paling cepat dan menguntungkan episode 2. Hai lur, priben kabare? Semoga baik-baik saja ya lur, seperti Inyong ya lur. Di episode kali ini Inyong akan membahas tentang ternak jangkrik. Karena jangkrik harga jualnya 1 kilo jangkrik seharga 50.000. Sedangkan harga 1 kilo telur jangkrik 400.000 dengan omset satu hari kisaran 15 juta dan omset satu bulannya kisaran 500 juta. Mantap sekali kan lur? Ya inilah yang dirasakan oleh lulusan ITB sekarang. Mau kan lur kayak dia? Hehehehe. Aku sendiri juga mau lah punya penghasilan 500 juta setiap bulan seperti lulusan ITB itu loh lur. Buat kalian yang sedang mencari usaha utama maupun sampingan, ternak jangkrik bisa jadi pilihan karena tidak butuh lahan yang luas dan mudah perawatannya. Buat kalian yang cuma nonton karena ingin tahu saja, Inyong ucapkan terima kasih. Untuk masuk dalam kriteria usaha ternak yang cepat dan menguntungkan, maka usaha ternak tersebut harus memiliki 6 kriteria ini lur. 1. Perputaran modal cepat. 2. Mudah dalam mengelolanya. 3. Bisa di lahan sempit. 4. Dapat dengan mudah untuk menerapkan siklus panen bulanan. 5. Mudah dipasarkan. 6. Harga yang mahal. 1. Pembuatan kandang budidaya pembesaran jangkrik. Dalam pembuatan kandang, kalau cuma ingin coba-coba saja dulu, silahkan pakai kardus bekas saja ya lur, di lakban yang kuat ya. Dan di bagian atas dikasih lakban juga ya, agar jangkrik tidak kabur. Ya sisi-sisinya juga dikasih lakban. Intinya dikuatin biar jangkrik gak kabur ya. Kalau dirasa sudah mantap, ingin serius ternak jangkrik, entah itu untuk sampingan maupun untuk utama, barulah kita buat kandang yang kuat dari kayu dan triplek dengan lebar 0,5 meter atau 1 meter dan tinggi 0,6 meter dan panjang 1,5 meter atau 2 meter atau sesuai selera. Namun saya sarankan tinggi tetap 0,6 meter dan lebar antara 0,5 meter sampai 1 meter untuk memudahkan mengambil jangkrik. Dengan tinggi yang hanya 0,6 meter maka bisa dibuat tingkat agar lebih hemat lahan dengan masing-masing kandang di atas maupun di bawah tingginya 0,6 meter dan lebar dan panjangnya pun pasti sama ya. Namun diberi jarak alias rongga minimal 0,5 meter di antara kandang bawah dan kandang atas. Jaraknya itu yang biar kita bisa masuk ke kandang bawah dan mengambil jangkrik ya, bahasa Jawanya bisa melodos lah ya. Ya intinya sih agar mudah mengambil jangkrik di kandang bawah. Dengan panjang kaki kandang cukup 0,1 meter. Jadi total tinggi 1,8 meter. Bisa menggunakan tangga segitiga untuk mengambil jangkrik di kandang yang bagian atas. Dan jangan lupa diberi lakban di bagian atas kandang dan di setiap sudut dan celah kandang dengan rapat agar jangkrik tidak kabur lur. Sedangkan ukuran kandang jangkrik untuk perkawinan panjang 100 cm dan lebar 50 cm
dan tinggi 60 cm dengan kapasitas 200 ekor jangkrik siap kawin. Tentu tetap diberi lakban di bagian atas dan sudut-sudutnya dan celah-celahnya biar jangkrik tidak kabur. 2. Mencari induk. Dalam mencari induk, kita bisa mencari di alam liar atau langsung saja beli. Kalau kita cari di alam liar, kelebihannya dia lebih gesit, agresif, dan tahan dengan penyakit. Kekurangannya harus ada sedikit perjuangan gitu loh untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau kita beli sangat mudah dan bisa dibeli di toko yang menjual makanan burung. Mau mencari ataupun beli, dalam menentukan calon indukan jangkrik, yakinkan kalau indukan jangkrik itu memiliki fisik yang sehat, tidak memiliki cacat, memiliki anggota tubuh yang masih lengkap, ukuran badannya besar, bulu serta badannya berwarna hitam mengkilap, serta antenanya masih tetap panjang atau belum putus ya. Tidak hanya itu, simak juga gerakan jangkrik itu. Jangkrik yang sehat memiliki gerakan yang gesit serta lompatan yang jauh. Kalau mencari di alam liar, insya Allah pasti gesit dan lincah. Yang tidak kalah penting juga dalam mencari indukan juga harus tahu ya lur, mana betina mana jantan biar bisa dikembangbiakan. Jangan sampai kita beli betina semua atau jantan semua, percuma. Jangkrik betina pada bagian ekornya akan kelihatan memiliki 3 helai ekor, tidak berderik dan memiliki permukaan punggung yang lebih halus. Jangkrik jantan cuma memiliki 2 helai ekor, permukaan punggungnya bergelombang serta kelihatan lebih kasar dan mengeluarkan nada derik yang keras. Ini yang biasanya dipelihara oleh anak-anak yang dicari suaranya. Usia indukan jangkrik yang ideal untuk dijadikan indukan sekitar 10-20 hari. Jangkrik berumur 10-20 hari dinilai sudah siap untuk bertelur. 3. Langkah-langkah mengawinkan jangkrik. A. Siapkan box perjodohan atau kandang perjodohan. B. Taruh kandang di tempat yang tenang dan sejuk. C. Siapkan wadah telur, nampan atau piring yang diisi pasir halus. D. Siapkan 200 induk jangkrik yang siap kawin, yang berciri bersayap, sering bunyi, perut bunting. Dari 200 ekor indukan ini dapat digunakan perbandingan 1:6, yaitu 1 jantan untuk 6 betina. E. Berilah perawatan dengan memberi pakan dan minuman berkualitas sehingga para induk bertelur dengan baik. F. 5 hari setelah si betina bertelur, sebaiknya Anda pisahkan indukan dari telur agar tidak dimakan induknya. Oke, jadi intinya telurnya diambil saja langsung kalau sudah 5 harian. Bila kalian berniat hanya menjual telur jangkrik saja, berarti langkah perkawinannya sampai di sini saja dan tidak membutuhkan kandang jangkrik pembesaran, cukup kandang jangkrik perkawinan. Tapi Inyong sarankan sih jual jangkrik dan jual telur juga. Jadi yuk lanjut saja tutorialnya lur.
4. Pembesaran dan perawatan dan pemeliharaan. A. Masukkan kemasan telur ayam yang berbahan seperti terbuat dari kertas ke dalam kandang dan masukkan lumayan banyak sesuai jumlah telur yang akan ditetaskan sebagai tempat tinggal jangkrik agar kandang muat lebih banyak. B. Masukkan 1 atau 2 sendok telur alias sekitar 1.500 hingga 2.000 telur ke dalam kandang pembesaran. Semakin besar kandang, semakin banyak telur yang bisa dimasukkan ke dalam kandang. C. Dalam masa ini, telur ini awalnya berwarna bening, yang nantinya berubah menjadi berwarna keruh, hingga akhirnya menetas. D. Presentasi menetas antara 80 hingga 90%. E. Setelah telur menetas, beri pakan sesuai umur. Untuk pakan jangkrik berumur 1-10 hari, berilah buah atau daun yang bertekstur lembut seperti daun bayam atau buah pepaya yang sudah matang dan sejenisnya. Bisa juga diberi bekatul alias fur. Kebanyakan peternak lebih memilih bekatul karena praktis dan murah. Untuk jangkrik berumur 10 hari ke atas, bisa diberi sayur dan buah apa saja serta seperti wortel, bahkan daun kobis yang teksturnya keras, dan mereka tetap bisa memakan makanan jangkrik muda. Jadi kalau jangkrik tua juga bisa makan pepaya dan lainnya. Tapi pilihlah makanan yang paling murah biar untungnya juga makin banyak. Yang penting gizinya tetap terjaga dan tetap bagus dan tetap baik. Bukan berarti murah itu asal murah ya. F. Kalau dilihat di toko pakan burung di bagian kandang jangkrik, seperti tidak ada tempat minum. Tetapi aslinya mereka tetap membutuhkan minuman untuk hidup. Jangkrik bisa minum dari daun atau buah yang mengandung banyak air. Atau bisa kita semprotkan air ke kandang, dengan begitu mereka akan meminum butiran-butiran air tersebut. Kalau mau diberi tempat minum juga boleh. G. Bersihkan kandang setiap pagi atau sore dari sisa-sisa makanan dan pastikan sirkulasi udara lancar dan minim cahaya. Lima. Panen. Akhirnya sampai juga ke tahap panen lur. Asik nih lur, panen jual dan dapat banyak duit lur. Kayak lulusan ITB yang sebulan sampai 500 juta. Wih, mantap lur. Di dalam ternak jangkrik ada 2 panen lur. Panen telur jangkrik dan panen jangkrik lur. Untuk panen telur jangkrik tinggal ambil dari sarangnya dengan menggunakan sendok dan masukkan dalam plastik kantong. Ambillah telur jangkrik yang masih berwarna cerah untuk dijual.
Kemudian untuk panen jangkrik susah juga ya diambil satu persatu. Tenang saja lur, kita bisa ambil banyak sekaligus dengan mengambil tempat telur ayam yang dihinggapi banyak jangkrik. Kemudian tinggal dijatuhkan di baskom dengan cara dinaik turunkan. Usahakan gunakan baskom yang licin atau diberi lakban di bagian lingkaran atasnya agar jangkrik tidak kabur. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam kantong plastik. Mudah kan? Panen jangkrik kalung biasanya ketika jangkrik berumur 28 hingga 30 hari. Panen jangkrik alam atau jangkrik seliring umumnya saat jangkrik berumur 35 hingga 45 hari. 6. Harga dan keuntungan. Harga 1 kilo jangkrik 50.000. Harga 1 kilo telur jangkrik 400.000. 1 kilo telur jangkrik jadi 100 kilo jangkrik dewasa. Yo, mantap kan? Harga 1 kilo jangkrik 50.000 dan harga 1 kilo telur jangkrik 400.000. Tapi 1 kilo telur jangkrik kalau ditetaskan bisa mendapatkan 100 kilo jangkrik segar siap jual. 100 kilo jangkrik lur. Itulah mengapa tadi Inyong sarankan jual jangkrik juga selain jual telur jangkrik. Walaupun telur jangkrik per kilonya jauh lebih mahal. Dengan harga yang mahal itu kalian bisa panen setiap bulan, bahkan setiap minggu bila kalian sudah bisa di rolling, di jadwal panennya. Jadi sangat wajar bila lulusan ITB ada yang dapat 500 juta sebulan. Saya rasa itu hal yang sangat mungkin terjadi selama lahan kalian luas, kandang banyak, menghasilkan banyak telur dan jangkrik siap jual. Dan yang pastinya juga sudah memiliki pelanggan yang banyak dari kalangan penjual pakan burung maupun pemancing maupun pecinta burung itu sendiri. Kalau kalian serius untuk mendapatkan banyak pelanggan, saya rasa hanya masalah waktu saja. Siapapun pasti bisa lur. 7. Pemasaran. Dalam hal pemasaran, kalian bisa datangi semua toko pakan burung dan pasar burung. Bila belum ada yang memasok jangkrik atau telur jangkrik di toko tersebut, saya yakin 90% mereka mau menerima hasil ternak kalian. Bisa kalian jadwal dan pasok setiap minggu lur. Dan untuk hariannya bisa kalian di grup jual beli di toko masing-masing. Siapa tahu ada pecinta burung yang tertarik beli langsung ke kandang kalian. 8. Hama dan penyakit dan cara mengatasinya. A. Mencret, lalat, dan belatungnya. Mencret, lalat, dan belatungnya adalah penyakit dan hama yang diakibatkan oleh satu masalah yang sama, yaitu kandang yang kotor, makanan kotor yang bercampur dengan makanan bersih, dan gejalanya kotoran jangkrik akan berbau sangat busuk. Bila sampai mati, tubuh jangkrik akan mengeluarkan banyak air. Cara mengatasinya tentu dengan rajin-rajin membersihkan kandang dan membuang sisa makanan setiap pagi dan sore. Juga mengurangi populasi jangkrik di kandang. Jangan terlalu banyak hingga jangkrik bertumpuk-tumpukan. Mau untung malah rugi. Buat juga sirkulasi udara yang baik agar bakteri tidak mudah berkembang biak. B. Kembung. Penyakit kembung juga sering menyerang jangkrik. Penyakit ini disebabkan oleh pakan yang tidak seimbang gizinya, serta suhu dalam kandang yang tidak stabil. Gejala klinis yang terlihat saat jangkrik
terserang kembung yaitu jangkrik lemas. Cairan keluar dari mulut jangkrik dan kotorannya bertekstur lembek. C. Predator. Nama predator yang menjadi musuh jangkrik diantaranya adalah tikus, semut, katak, cicak, dan ular. Itulah mengapa sebabnya Anda harus memasang mangkok plastik di setiap kaki kandang jangkrik dan diisi oli atau minyak. D. Kelalaian pembudidaya. Terakhir, pencegahan hama dan penyakit yang paling utama melalui penjagaan kebersihan kandang dan bedengnya. Minimal membersihkan secara total selama 3 hari sekali. Jangan lupa untuk selalu mencuci pakan sayur atau buah sebelum diberi kepada jangkrik, sebelum diberikan kepada jangkrik. Dengan demikian jangkrik akan tetap sehat, produktif tinggi, dan terhindar dari penyakit. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya, Lur.